Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Red Hamekar, yang dimana hari ini kita akan mereview sebuah Naked Hawkeye 4K. Ini adalah sebuah Naked Hawkeye 4K yang saya beli sekitar 1 bulan yang lalu, yang dimana hari ini kita akan mereview sebuah kamera yang sedang boom di 2022. Yang pertama, kita masuk ke resolusinya, yang dimana resolusinya sudah mendukung 1080p, 30 fps, dan 50 fps. Sedangkan ada lagi di atasnya resolusi yaitu 2,5K 30 fps dan 50 fps. Ada lagi yang di atasnya yaitu adalah sebuah 4K yang dimana sudah 30 fps dan 50 fps. Kalau yang 50 fps itu tanpa sebuah gyro data. Jadi untuk resolusi 1080p 2,5K itu sampai ke 4K 30 fps itu sudah bisa include gyro data. Jadi hasil stabilisasinya lebih keren. Sedangkan untuk yang 4K 50 fps itu tanpa gyro data. Itu adalah resolusi yang dimiliki oleh si Hawkeye 4K ini, yang dimana pengetesan pertama saya gunakan untuk nge-shoot acara kurban. Dan di acara kurban tersebut saya nge-shoot pakai settingan bawaan pabrik, yang dimana resolusinya saya ubah di 1080p 50 fps. Terus untuk ISO, kontras, saturasi, metering segala macamnya itu masih auto, sehingga hasilnya kurang oke seperti ini. Warnanya terlalu ngejreng, exposure-nya hancur, ISO-nya kurang bagus, sehingga settingannya kita harus otak-atik lagi. Dan di acara kedua pun sama, yaitu nge-shoot acara nikahan, yang dimana resolusinya 1080p 50 fps, dan settingannya masih menggunakan settingan bawaan pabrik, sehingga hasilnya boom, hancur, ada yang over exposure, hasilnya terlalu ngejreng, sehingga dalam tahap editing itu kesulitan untuk memperbaikinya, karena dari awal pengesutannya saja sudah jelek. Kata orang yang membeli Naked Hawkeye 4K di tahun 2022 bulan Agustus itu hasilnya bagus. Karena di 1 bulan yang lalu saya pas beli itu hasilnya bukan langsung jadi naked seperti ini, sehingga saya membeli case-nya jadi membuat naked seperti ini. Waktu dulu saya membeli yaitu kamera board itu tanpa sebuah cangkang bentuk naked seperti ini. Jadi menurut saya settingan bawaan pabrik si Hawkeye 4K Naked ini kurang oke. Sehingga ada beberapa settingan yang perlu kita otak-atik, yang dimana di dalamnya ada electronic shutter speed, ISO, metering, sharpness, contrast, exposure, pixel frame rate, voltage adjust, FOV, dan itu saya pelajari semuanya sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Yang dimana tes pertamanya setelah saya setting yaitu pada malam hari. Yang pertama kali saya ubah settingannya yaitu ISO-nya. Saya ubah menjadi 1600. Untuk exposure-nya saya ubah jadi plus 2/3. Untuk frekuensinya saya salah setting, di situ saya menggunakan sebuah 60 Hz. Sehingga hasil untuk videonya itu adalah flicker. Nah, untuk settingan di siang hari itu berbeda lagi. Ya, saya terbang di pagi hari sekitar pukul 9. Nah, di pagi hari itu saya setting resolusinya 4K 30 fps, ISO-nya 100. Karena cahayanya cukup terang, saya turunkan exposure-nya menjadi min 1/3. Dan untuk meteringnya saya setting di average, sharpness yang saya setting di soft, untuk kontrasnya saya setting di medium. Dan untuk metering, kenapa saya pilih average itu karena lebih bagus untuk menangkap objek sehingga langitnya masih tetap terlihat, karena metering di sini adalah fitur membantu kamera untuk menentukan aperture, dan aperture adalah sebuah bukaan diafragma. Kalau kalian pilih center weight, itu kalian akan mendapatkan sebuah footage yang dimana fokus sama satu objek, tapi si langitnya itu akan berubah menjadi putih. Jadi cuma fokus ke objek yang ada di depan doang. Nah, kalau di average itu settingan average itu antara awan, langit, pohon, dan objek jalan itu terlihat sangat jelas. Nah, itu adalah sebuah settingan yang saya gunakan terbang di pagi hari pukul 9.00, sehingga hasilnya lebih bagus dan proses editingnya pun nanti lebih mudah. Tinggal menaikkan saturasi dan color grading sesuai keinginan kita. Lalu bagaimana ketika si Naked Hawkeye 4K ini terbang di sore hari?
Contoh saja pada saat itu saya nge-shoot di jam 18.00, kondisinya sangat low light, sehingga saya ubah lagi nih dari settingan yang tadi pagi menjadi ke kebutuhan di sore itu. Saya setting ISO-nya 1600, exposure-nya saya naikkan menjadi plus 2/3, untuk symmetry-nya saya setting di average, untuk sharpness-nya saya setting di normal, sehingga hasilnya lumayan oke. Jadi posisi awan, langit, dan objeknya itu terlihat sangat jelas walaupun kondisinya low light. Tapi di sini ada settingan yang terlalu over. Ketika kita zoom videonya itu terjadi noise. Yang harusnya itu exposure-nya di setting di plus 1/3. Ini malah di setting di plus 2/3 sehingga hasilnya noise. Karena kondisi low light tapi masih awan terang, jadi kita cukup di setting di plus 1/3. Jadi sehingga hasilnya tidak terlalu noise. Dan ini adalah sebuah hasil dari Nikon Hawkeye 4K ini, yang dimana terbang kondisi low light seperti malam atau sore hari, dan kondisi terang seperti pagi hari ataupun siang hari. Jadi kita set sesuai dengan kebutuhan kita, maka hasilnya lebih bagus, sehingga nanti proses editingnya pun lebih mudah. Pas terbang hari itu saya tanpa menggunakan sebuah ND filter pada si Nikon Hawkeye 4K ini. Pas saya terbang pada pagi hari itu, settingannya sudah saya set sesuai kebutuhan, maka hasilnya tidak overexposure, tidak jello, tidak noise. Itu tanpa ND filter 16. Sedangkan untuk ND filter 16 ini gunanya untuk meredam sebuah cahaya yang masuk ke dalam sebuah lensa atau sensor, sehingga hasilnya nanti tidak overexposure, tidak jello pada di hasil video. Settingan tanpa ND filter 16 aja itu udah lumayan oke, apalagi nanti menggunakan sebuah ND filter 16. Nah, next video kita akan coba ND filter 16 ini terbang di siang hari dengan settingan yang lebih baik lagi. Ya, semoga aja mendapatkan hasil yang lebih bagus. Nah, ada satu tips yang dimana saya gunakan untuk pembersih lensa si kamera. Jadi untuk lensa ini kan udah kaca nih. Ini udah kaca, cuman kadang kalau ada debu saya bersihkan pakai si cairan ini. Ini ada di tukang kacamata ya untuk pembelian si cairan ini. Jadi ini pembersih lensa seperti kaca, PCD, terus di sini ada kamera, ada helm, ada kacamata, ada handphone. Jadi bisa kita bersihkan objek yang kotornya ini seperti ND filter 16 ini nih. Ini kotor, ini bisa kita semprot. Terlalu banyak. Terus kita langsung usap aja nih pakai kain. Terserah pakai kain apa. Kalau ada kalian bisa beli pembersih kacamata. Ada kain pembersih kacamata. Harganya murah, sekitar 5 ribuan lah, terjangkau. Jadi nanti sebelum penerbangan usahakan dibersihkan dulu sehingga hasilnya lebih maksimal lagi. Jadi seperti itu. Ini udah lumayan kinclong, keren hasilnya. Nah, itu adalah sebuah review yang bisa saya kasih untuk di video kali ini. Sebuah Nikon Hawkeye 4K dengan settingan sesuai kebutuhan di kondisi low light, siang hari ataupun malam hari. Nanti juga akan hadir si micin Telok. Nanti kita kalau udah jadi, kan masih proses nih, proses pembuatan. Kalau udah jadi nanti saya share videonya juga. Oke, saya Ilham Makers, sampai ketemu di video selanjutnya.